لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua TKM Masjid Baitur Rahman, yaitu Bapak Ustadz Asep Hidayat, dan juga segenap pengurusnya. Mudah-mudahan kesemuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga jamaah Masjid Baitur Rahman yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan juga rahmatnya lah kaki kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita juga digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir ke masjid melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Dilanjutkan dengan duduk kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan serangkaian ibadah kita pada hari ini senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah dan juga terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, dan juga para pengikutnya sekalian, yang insya Allah kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahagian daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah di yaumil qiyamah nanti kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Ketika kita berbicara soal hari kiamat, atau yang dikenal dengan satu istilah yaumil akhir, karena kita adalah orang-orang yang beriman, kita yakin ya bahwasanya setelah kehidupan dunia itu berakhir,
maka kita akan dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan akhirat. Wa innas la'atiyatun la raiba fiha. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti terjadi, dan kita adalah orang-orang yang beriman meyakini akan adanya hari akhir. La raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Nanti ketika yaumil akhir itu digelar, maka akan ada 7 tahapan yang diliwati oleh kita yang namanya manusia. Ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala buat kita payah di alam dunia, lantas kemudian sakit dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka mayyitun, sungguh kamu pasti Muhammad, wa innahum mayyitun, dan semua kalian akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahap pertama ketika kita akan dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yaumil akhir, maka Allah akan pertemukan kita dengan yang namanya yaumul barzakh. Kita akan berjumpa dengan alam kubur. Ya udah sering kali nih saya sampaikan alam kubur nih Pak. Takut nggak masuk kubur Pak? Kalau dia mati nggak ada rasa takut Pak Ustaz, udah nggak sadar. Ya. Sering kali kita belajar tentang alam kubur. Ya. Nanti kita akan pandukan dengan rekomendasi dari ayat Allah Subhanahu wa taala, cerita tentang sedikit apa sih yang akan terjadi di alam kubur, ya, bagi mereka orang-orang yang beriman, bagi mereka orang-orang yang ingkar sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang yang beriman ceritanya indah, rahmat Allah, terang alam kuburnya, luas alam kuburnya. Nah, nanti kita akan kupas sedikit bagaimana cerita tentang orang-orang kafir yang ingkar sama Allah, maksiat dia sama Allah. Banyak ceritanya di alam kubur. Bapak tidak nanti bisa lihat di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-100. Tahap yang kedua, setelah manusia itu masuk ke alam kubur, menjumpai pertanyaan malaikat Munkar Nakir, semuanya diinterogasi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana keadaannya di alam kubur? Ya, setelah itu Allah tiupkan sangkakala yang pertama dengan satu kalimat perintah kepada malaikat Israfil, tiup sangkakala, mati semua. Makhluk hidup yang namanya manusia mati. Lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Israfil kembali untuk meniupkan sangkakalanya. Ya, hingga mereka manusia-manusia yang telah mati masuk ke alam kuburnya, ditiup sangkakala yang kedua, bangkit tuh semua. Itulah namanya tahapan yang kedua yang akan digelar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada satu kisah yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats itu maknanya hari kebangkitan. Ya, dibangkitkan lagi manusia itu setelah dia mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bagaimanapun akan diceritakan, insyaallah waktunya cukup. Ya Pak, kalau nggak cukup nanti lanjut ya. Kalau masih mau datang ya Pak, insya Allah Allah mudahkan buat kita. Niatin Pak, kalau mau ngaji niatin setelah pulang ngaji ya. Nanti malam Senin ada pengajian lagi, niatin biar rahmat Allah tuh bertubi-tubi hadir ke rumah Bapak ya, sampai memegang ruh dan jiwa Bapak untuk bisa dihadirkan kembali pada majlis ta'lim berikutnya. Jangan dibilang nggak ada pahalanya ya. Insya Allah masuk yaumil ba'ats, manusia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan segala amal catatannya. Selama dia hidup di alam dunia, mereka berbondong-bondong berjumpa dengan Tuhannya, Allah Rabbul Izzati. Lantas di sana digelarlah yang manusia itu digiring ke satu padang yang teramat sangat luas, yaitulah etape yang keempat atau tahapan yang ketiga, yaitu yaumul mahsyar.
Nanti rekomendasinya bisa dilihat di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-69. Nih, mudah-mudahan cukup waktunya, tapi nggak sampai kayaknya. Ya, waktunya sedikit. Saya udah ngebatas ini, kayaknya nggak bakalan sampai. Ya. Yaumul Mahsyar, semuanya terang benderang ke alam dunia, ya alam akhirat. Lantas kemudian diperjumpakan dengan Allah, masuk yaumil akhir. Pada tahapan yang keempat, manusia akan diperjumpa dengan yaumul hisab. Apa yang Bapak kerjakan selama hidup di alam dunia, Bapak punya catatan, ya, digelar tuh di yaumul hisab. Semua bentuk catatan Bapak, ya, cerita tentang kehidupan Bapak di alam dunia, bagaimana akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diperhitungkan. Itulah yang namanya yaumul hisab. Nanti kita akan lihat, ya, pada rekomendasinya dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, tepatnya di dalam surat An-Nur ayat yang ke-25. Insyaallah kita coba paparkan, Pak. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Yang kelima, pada tahapan yang kelima ini akan ditimbang tuh setelah laporan masuk, ya, kepada malaikat-malaikatnya Allah diberitakan dengan segala bentuk hakim yang sangat luar biasa. Dialah Allah Rabbul Izzati, hakim yang maha bijaksana. Nanti ditimbang tuh, ya, amal perbuatan kita lebih banyak mana. Itulah yang dikatakan dengan yaumul mizan. Ya, di catatan kita tuh nanti akan ditimbang. Kita akan lihat dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-47. Tahap yang ke-6, manusia akan masuk pada satu tahapan setelah mereka ditimbang amal ibadahnya, diputuskan tempatnya di neraka atau di surganya Allah Subhanahu wa taala, tergantung pada amal perbuatannya. Dia akan masuk pada satu tahapan yaumus sirat. Itu yang dikatakan dengan siratal mustaqim. Selamat apa enggak kita nanti? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini menjadi sebuah perenungan buat kita, Pak, agar kita semakin sadar. Makin tua jangan makin bandel. Ya, Pak. Ada, Pak, di sini nggak apa di sana ada, nggak di sini. Tahu di sini masih ada nggak yang bandel udah tua juga? Ya, malu, Pak. Ya, umur udah tua, rambut udah ubanan, hidung lompong, masih aja main judi. Nauzubillah min dzalik. Lantas kemudian di sana akan digelar, dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang akan selamat dalam Shiratal Mustaqim. Itulah kita akan berjumpa dengan yaumul jazaa, hari di mana akan diberikan balasan. Yaumil akhir itu hari balasan, Pak. Ya, udah nggak ada lagi cerita amal ibadah. Semuanya bentuknya adalah balasan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai di sini? Insya Allah inilah perjalanan hidup manusia ketika digelar yaumil akhir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat satu catatan Allah Subhanahu wa taala dalam satu tahapan yaumul barzah, yaitu hari di mana kita setelah mati masuk ke alam kubur. Biar jangan salah paham lagi, saya ingin selalu sampaikan makna alam kubur itu sendiri, ya. Saya belajar dari guru saya itu seringkali diulang, Pak. Kenapa? Makanya ngelotok, ya, nggak bakalan lupa, ya. Masuk pada tahapan pertama yaumul barzah. Setelah manusia itu mati, lantas kemudian manusia masuk ke dalam alam kubur. Siapapun orangnya masuk ke alam kubur, mau presiden kayak dia, mau menteri, mau gubernur, mau camat, mau lurah, apalagi orang model kita, ya, Pak, masuk semuanya setelah mati ke alam kubur. Itulah yang dikenal dengan yaumul barzah, ya. Al-qabru awwalu min manazilil akhirah. Yang namanya alam kubur itu adalah min manazilil akhirah. Awwalu, tempat pertama, pos awal dari apa? Min manazilil akhirah, dari pos-pos menuju alam akhirat. Wa inna jaminhu fa innahu aisyaru minhu. Siapa orang yang selamat di alam barzahnya, di alam kuburnya, maka dia akan diselamatkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat di mana Allah pertemukan dia dengan yaumil akhir.
Wa illam yanji minhu fa innahu asyaddu minhu. Siapa orang yang enggak selamat di alam kuburnya, maka dia enggak akan selamat menuju alam-alam berikutnya setelah ya alam kubur, pada pos-pos berikutnya menuju alam akhirat. Kira-kira kita selamat gak Pak? Ini diam nggak ngerti apa takut? Insya Allah kita selamat. Kenapa? Karena kita punya iman. Udah jangan takut. Orang udah janji Allah kok. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Orang yang beriman ketika mati udah dinampakin tuh surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut. Tapi satu catatan, jangan pernah buat maksiat lagi. Insya Allah. Ini ceritanya berkepanjangan nanti Pak. Insya Allah kita bahas. Ya. Dikatakan dalam satu rekomendasi ayat Allah Subhanahu wa taala perihal tentang alam barzakh atau yaumil barzakh, ya. La'alli a'malu shalihan fima taraktu, ya. Agar aku dapat beramal soleh yang telah aku tinggalkan. La'alli a'malu shalihan. Yang ngomong ini siapa nih Pak? Ini ayat Allah. Yang berbicara adalah mereka orang-orang yang ingkar sama Allah, orang-orang kafir yang masuk ke alam kubur. Ini biar kita paham semuanya. La'alli a'malu sholihan, ya, agar mereka dapat, ya, agar aku dapat kembali ke alam dunia hingga aku mengerjakan amalan soleh taraktu yang aku pernah tinggalkan. Nanti orang-orang kafir tuh nyesel Pak, ya. Kalau Bapak kira-kira nyesel nggak? Insya Allah enggak. Ya udah punya iman, sholat dikerjain, baca Quran dikerjain insya Allah. Ya, la'alli a'malu sholihan fiha bima taraktu. Nih, inilah adalah cerita tentang keadaan di alam kubur, cerita tentang yaumil barzakh. Ya, bagi siapa? Bagi orang-orang yang ingkar sama Allah. Mereka tuh orang-orang yang kafir, nanti nyesel Pak setelah dia mati. Matinya udah payah, banyak azab yang diberikan, yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk macam kemurkaan. Masuk di alam kubur, masuk dia di yaumil barzakh. Maka inilah ceritanya. La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Orang-orang kafir pengen kembali ke alam dunia. Dia pengen nebus kekurangan yang pernah dialami. Dia pernah ninggalin sholat, dia nggak punya iman, dia tinggalin yang namanya catatan amal kebaikan. Dia lebih banyak maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Kalla. Ini penegasan kata kalla. Enggak bakalan bisa. Ya, udah nggak ada lagi penyesalan di sana. Ustadz, kemarin kan ada satu kisah tentang penyesalan ketika manusia itu mau mati masuk ke alam kubur. Bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang nggak pernah bersedekah. Ini salah satunya Pak. Ya, Robbi laula akhortani ila ajalin karim fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Rob, tangguhkan kematianku sebentar aja, walau sesaat ya Allah, sebentar ya Allah. Mau ngapain? Asaddaqa, kami pengen sedekah ya Allah. Lantas mau ngapain lagi? Wa akum minas sholihin, aku pengen bertransaksi amal soleh. Telat Pak. Ya, kalau mau ngerjain amal soleh sekarang nih, ya, satu catatan amal perbuatan baik ada di waktu hidup di alam dunia. Ini sebelum masuk etapa berikutnya, tahapan berikutnya, kira-kira Bapak udah siap mati belum? Pak Sep? Belum Pak Ustaz. Bini gue masih cakep. Ya, anak-anak gue juga masih pintar, belum pada selesai kuliahnya. Ya belum pada kerja. Ya Allah. Ya kapan aja Pak, fa idza ja'ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah datang, enggak bisa dimajuin, enggak bisa dimundurin walau sesaat. Masalahnya Bapak atau saya yang duluan mati, gitu aja. Ya kali Bapak duluan yang mau mati, silakan, saya belakangan. Ya, atau saya belakangan, Bapak duluan, no, silakan ya, biar bisa cerita nanti kalau dihidupin lagi. Ya. Ya Pak. Insya Allah kita mati husnul khatimah. Ya, insya Allah.
Ya, jadi ceritanya gitu. Mereka orang-orang yang ingkar sama Allah menyesal setelah mereka masuk ke alam kubur dengan segala bukti kebenaran yang Allah perlihatkan dengan segala kemahakuasaan Allah. Apa sih yang nggak mungkin bagi Allah? Ya, semuanya bisa terjadi, Pak. Jangan Bapak bilang nggak bisa terjadi. Nih Pak, sebelum kita mati kita kan akan berjumpa dengan yaumil akhir. Apa yang Bapak kerjakan ini, ya. Umpamanya contoh Bapak mau pulang kampung, ya, punya bekal nggak kira-kira? Ada bekal nggak? Harus ada bekal. Ini saya kasih konsepnya, saya kasih prinsipnya. Kira-kira kalau Bapak ada tinggal di Indonesia, Bapak mau pergi ke Amerika, apa yang berlaku di alam dunia yang ada di negara Indonesia sama nggak kira-kira dengan alam Amerika? Kebudayaan Amerika sama nggak kira-kira? Sama nggak kira-kira? Beda, Pak. Duit rupiah laku nggak di sana? Nggak laku. Kalau ditukerin di valuta asing baru laku gitu ya. Ya, sama ketika Bapak pulang dari alam dunia menuju alam akhirat, ya kalau mau ditanya sama Allah, bekalmu apa? Fa aina ma tadhhabun? Mau kemana kamu manusia? Kalau Allah sudah bertanya dalam hati kita seperti itu, takut kita, Pak. Ya. Ini bekal belum apa-apa, atau mati. Ya Allah, udah siap. Sebenarnya kuncinya satu, Pak. Ya, kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu makna zikrullah. Amal solehnya itu aja zikrullah, ingat sama Allah. Solat adalah satu catatan amalan soleh, tapi maknanya adalah zikrullah. Innani anallah. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah wa aqimis sholata li zikri. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Ya, tidak ada Tuhan melainkan aku. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan aku. Fa'budni, maka kalian beribadah kepadaku. Ya, wa aqimis sholata li zikri, maka kalian sholat untuk mengingat aku. Zikir. Inna nahnu ya nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ketika Bapak baca Quran, sama bentuknya adalah zikir. Modalnya cuma satu, Pak. Setelah kita banyak belajar, kita ambil sebuah kesimpulan, seluruh rangkaian amal ibadah kita mengerucut pada satu perintah Allah, zikrullah, ingat sama Allah. Paham sampai sini? Jadi modalnya apa, Pak? Modal akhirat zikrullah. Udah. Itu kalau orang yang beriman gampang. Zikir kepada Allah, ingat sama Allah. Lewat apa? Lewat sholat. Ingat sama Allah. Lewat apa? Lewat baca Quran. Ingat sama Allah. Lewat apa? Tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini sebelum kematian kita, Pak. Modalnya satu, zikir. Ini kita karena orang belajar, Pak. Kan ada yang jawab banyak, oh sholat Ustaz, oh sholat, oh baca Quran. Udah nggak usah ditanya itu. Ya, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah Al-Quran. Wa aqimis shalah, kerjakan salat, dirikan salat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah diri kalian dari perbuatan keji dan munkar. Wala zikrullahi akbar. Karena salat itu untuk mengingat Allah yang maha besar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan dialah Allah, Tuhan yang tahu tentang apa yang kalian kerjakan. Baca Quran, salat, hikmah salat, hikmah baca Quran dijelaskan sama Allah di dalam Al-Quran. Udah mau ngapain lagi kita? Semuanya mengerucut pada satu pengertian zikrullah. Paham sampai di sini? Inilah satu kesempatan yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, bahwasanya orang-orang yang kafir ketika digelar yaumil barzah, hidupnya di alam kubur, mereka lebih banyak menyesal. Kembalikan aku ya Allah ke alam dunia agar aku bisa mengerjakan amal perbuatan soleh yang pernah aku tinggalkan. Kelak, kata Allah, nggak bisa. Ya, innaha kalimatun huwa qailuha. Ya. Sekali-kali tidak, kalla, tidak bakalan bisa. Ya, sesungguhnya itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Artinya apa? Dusta. Ya, bohong semuanya.
Orang dulu waktu hidup di alam dunia itu ngakalin Tuhannya kok. Dia nggak percaya sama Tuhannya. Sholat dia tinggalkan, maksiat dia kerjakan. Masuk alam kubur baru dia percaya akan kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Nanti kita akan lihat bagaimana kebenaran Allah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat manusia itu akan dimatikan, pada saat manusia ada di alam kuburnya. Semuanya jelas. Allah yang maha hak, Allah yang maha benar. Paham Pak? Jadi itu orang-orang kafir nanti diceritakan dalam ayat ini nyesal mereka dan mau kembali ke dunia nggak bisa, kata Allah. Kenapa kalian banyak berdalih, kalian banyak berdusta, kalian banyak berbohong. Huwa qailuha, ya. Lantas kemudian apa? Wa min waraihim barzakhun. Ini maknanya. Ila yaumi yub'atsun, ya, di hadapan mereka ada yang namanya alam barzah sampai mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya udah memilih ringkasan yang paling sedikit ini doang Pak, ya, paham Pak? Jadi orang-orang yang beriman enak, masuk ke alam kubur udah diterangi, ya, udah dapat rahmat Allah, diluaskan alam kuburnya. Ya kan banyak yang doa tuh ya, raudhah min riyadil jinan, raudhah min riyadil jannah. Alam kuburnya seperti taman-tamannya surga. Orang-orang yang kafir nih dia ceritanya. Ya Pak, paham? Ya sedikit aja Pak biar kita tahu. Lantas tahap yang kedua kita kenal dengan yaumul ba'ats, ya. Jelas Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, kemarin saya sudah sampaikan dalam makna ayat yang ke-51, ya, di dalam surat Yasin, ya. Wa nufiha fis-suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Sangkakala pertama ditiup, mati semua manusia. Sangkakala kedua ditiup, bangkit semua manusia dari alam kuburnya, ya. Sangkakala pun ditiup, dan seketika itu pun mereka bergerak cepat dari alam kuburnya dengan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nufiha fis-suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansil. Bangkit dari alam kuburnya, mereka berbondong-bondong menjumpai Tuhan mereka, yaitu Allah Rabbul Izzati. Kira-kira Pak, saya mau tanya, Bapak bangkit dari kubur aman gak kira-kira? Woi, ditanya. Allah alam bisawab Ustaz. Bergantung amal perbuatannya. Ini kalau kita kupas banyak Pak, ya. Ada orang yang keluar dari alam kuburnya, macam-macam, ya. Sedikit kita ungkap ya, dalam 12 kelompok manusia yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ada, mudah-mudahan kena sedikit nih sampai ini, ya. Ada manusia yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam yaumul ba'ats, dari hari kebangkitan ini, nggak punya kaki, nggak punya tangan. Waktu hidup di alam dunia lengkap dia. Dia punya kepala, dia punya tangan, dia punya kedua kaki, lengkap. Tapi ketika yaumul ba'ats digelar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditiupkan sangkakala yang kedua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nufiha fis-suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Berjumpa dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangkit dari alam kuburnya, ada manusia yang keluar dari alam kuburnya enggak ada tangan, enggak ada kaki. Siapa mereka Pak? Nih dengerin biar kita paham, ya. Ada manusia yang keluar dari alam kuburnya nggak punya kaki, nggak punya tangan. Siapa mereka? Mereka adalah manusia yang waktu hidup di alam dunia suka gangguin tetangganya. Hati-hati ya. Punya tetangga harus ramah, harus sopan. Tapi kalau ada yang kurang ajar nih, persoalan kita nih Pak, ya kita ingetin kurang ajar, kita tegur kurang ajar, ya. Yang enak kita cek aja deh, manusia kayak gitu, betul nggak? Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita, ada kelompok manusia yang keluar dari alam kuburnya nggak ada kaki, nggak ada tangannya. Siapa mereka? Mereka adalah manusia yang pada saat hidup di alam dunia, mereka adalah orang-orang yang hidup dalam suasana kehidupan rumah tangganya, sesama tetangganya itu nggak beres, ya.
suka gangguin tetangganya, syirik sama tetangga. Ya, tetangga baru beli sepeda ngomong ngoceh macam-macam. Ya, beli motor ampak. Ya, tetangga beli mobil mati. Ada manusia kayak gitu? Ada nggak Pak? Di sini ada nggak kira-kira? Ini bukan cerita belaka Pak, tapi memang sebuah keadaan. Nanti di alam kubur yang akan dibangkitkan manusia seperti ini yang suka ganggu tetangga, dia nggak punya tangan, nggak punya kaki. Artinya apa? Allah pengen romantika kehidupan bertetangga itu romantis, ya, penuh hikmah. Ya, kalau ada yang ngatain, udahlah sabar aja Pak. Ya, saya udah sering kali sampaikan ya, orang yang suka ghibah, ya, ini Bapak punya rumah, terus ada pos, ini di pos ini Bapak nggak ada nih, orang ceritain Bapak. Udah santai aja Pak, jangan dianggap pusing. Ya, orang yang suka nyeritain aib orang lain, ya, padahal kita udah minta tuh dalam sholat kita, wazburni ya Allah, tutup aibku. Praktek di lapangan malah kita ceritain aib orang lain. Nih orang manusia kayak gini nih Pak, ya, bangkit dari alam kuburnya nggak punya kaki, nggak punya tangan. Ya, ketika dia bicarakan aib orang lain, jatuh tuh hukuman, di mana pahala yang dia kerjakan tentang kebaikan akan dipindahkan dengan orang yang dia ceritakan. Udah habis dosanya, orang yang diceritakan ditimpakan ke dia. Itu dunia Pak. Ketika yaumil akhir digelar, ada satu makna hadis mengatakan orang yang menceritakan aib orang lain, maka dia akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan bangkai saudaranya itu. Pertama suruh makan bangkai ketika hidupnya di alam yaumil akhir. Nauzubillah min dzalik. Ya, orang yang bangkit dari alam kuburnya nggak punya kaki, nggak punya tangan, itu orang yang suka gangguin tetangganya. Pak Ustadz, kalau saya digangguin, udah biarin aja. Ya, emang nggak kelihatan sih balasan dunia ya. Lah, kemudian cukup sampai di sini kayaknya, satu lagi. Itulah belajar. Kemudian ada manusia yang ketika digelar yaumul akhir, masuk pada satu catatan yaumul ba'ats, hari kebangkitan, dia dibangkitkan dari alam kuburnya, mukanya seperti babi hitam. Nauzubillah min dzalik. Saya pernah ungkap satu kasus anak muda yang bercerita kepada baginda Rasul, dia nangis. Kenapa? Karena orang tuanya seringkali ninggalin sholat, nganggap remeh sholat. Mereka manusia pada kelompok manusia yang kedua ini ketika dibangkitkan dari alam kuburnya, mukanya hitam legam seperti babi hutan. Itu adalah mereka orang-orang yang seringkali meninggalkan sholat. Tanya Pak, biar kita capek ya, pagi-pagi datang ke masjid, cepak-cepuk main air ya, wudu, cuman mau sholat 2 rakaat ke masjid. Jangan dianggap sepele Pak. Semuanya akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dibangkitkan dari alam kuburnya lantas kemudian mukanya legam, hitam seperti babi hitam adalah mereka orang-orang yang meninggalkan sholat. Ya, saya sudah sampaikan kisah anak muda yang laporan sama Rasulullah bahwasanya orang tuanya ya nggak ada yang ngurusin jenazahnya. Kenapa? Karena orang tuanya seringkali meninggalkan sholat, jenazahnya, mayatnya berubah menjadi babi hitam. Baru di alam dunia itu Pak. Masuk ke alam kubur diperlihatkan lagi sama Allah. Sampai dililit oleh ular yang hitam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mangsa menerkam, memakan manusia yang nggak pernah sholat waktu hidupnya di alam dunia. Walanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Maka kami akan persaksikan ya mereka manusia yang ngebangkang sama Allah, meninggalkan ibadah yang namanya sholat, udah dipersaksikan sama Allah, mukanya hitam legam seperti babi hutan dililit ular besar. Nauzubillah min dzalik. Untuk apa semuanya? La'allahum yarji'un, agar kalian kembali kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup Pak? Udah waktunya. Ya, berarti masih ada utang 10, jangan dianggap utang ya. Pokoknya pada ngaji aja dah. Ya. Udah Pak, yang di depan siapa? Orang yang Bapak kenal, udah anggap aja orang lain dah. Biar kita enak sama-sama nerimanya. Ya. Kalau udah ngelihatnya udah benci banget ya, udah repot. Ya. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dibicarakan, jangan lihat orangnya.
Ya, anak kecil sekalipun yang nyampain tapi hikmah dan punya nilai manfaat dan punya makna, ambil. Ya, kita udah biasa bercanda. Ya, mudah-mudahan manfaat semuanya. Baru dua. Ingat tuh Pak, nggak punya kaki, nggak punya tangan. Lo gangguin tetangga lo, nanti lo mati. Ya, bangkit dari alam kubur, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Mukanya hitam Pak Ustaz. Ya, orang biasa ninggalin sholat. Cukup ya. Mudah-mudahan manfaat ya. Selanjutnya nanti to be continue. Mesti belajar. Kalau nggak belajar kapan kita pintar? Ya, harus ada perubahan. Biarin ya. Orang mau bilang apa, yang penting kita datang. Udah tua datang ke pengajian udah wajar. Anak muda aja banyak. Saya di Jakarta dulu waktu masih belajar banyak anak-anak muda Pak. Sekarang aja udah pada tua, udah pada sadar. Dikit lagi pada mau mati. Nggak tahu kita kematian itu dan kapan ya. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagia sejahtera kehidupan kita, selamat dunia akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, jangan bertanda.